Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Ersinggih. Saya tertarik menjelaskan tentang rahasia sambil menyambil, yaitu cara belajar di Finlandia. Sehingga siswa itu bisa, tetapi tanpa paksaan. Ya, itu yang terjadi di sana. Saya mendengarkan beberapa penjelasan dan saya membuat video ini dengan harapan saya sendiri bisa melakukan dan bisa ditularkan kepada orang lain. Orang belajar itu tidak usah dipaksa. Iya, ya. Hasil maksimal melalui tekanan minimal. Jadi hasil maksimal itu bukan harus gitu ya, tetapi dengan cara yang tekanan minimal. Nanti kita akan lihat. Finlandia menggeser paradigma pendidikan bukan untuk mencetak juara dunia melalui kompetisi, ya, melainkan sekolah membangun ekuitas absolut di setiap pelosok sekolah. Artinya, fasilitas sekolah di semuanya itu sama, ya. Jadi semua fasilitas di semua tempat itu sama, ya. Ini ditinggalkan ini. Persaingan, ujian nasional standar, ya, ranking kelas, pokoknya kompetisi dihilangkan, jam belajar ekstra dihilangkan, ya, ini dihilangkan, ya, ini bobotnya ini jadi rendah, ya, bobotnya jadi rendah. Yang bobotnya tinggi adalah ekuitas, fasilitas 100% sama, kolaborasi siswa, bukan persaingan tapi bekerja bersama-sama, jeda istirahat wajib 15 menit per jam, kualitas kesehatan mental. Jadi bukan stres begitu, bukan ya, tetapi kesehatan mental. Orang itu tidak bebas stres. Fokus utama adalah membangun sekolah yang baik untuk semua anak, bukan hanya yang berbakat saja. Jadi semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang 100% sama. Ya, ini contoh pembelajaran sambil menyambil. Komputasi kognitif di balik bermain. Ya, anak tidak dipaksa duduk diam menghafal angka. Belajar disisipkan dalam rutinitas. Itu dinamakan dengan embedded learning yang pertama itu. Yang kedua, jadi ada pertanyaan. Siapa yang mau biskuit lagi? Mau 10 atau mau 20? Ini sekadar angka. Dan siswa nanti diajak menghitung 1, 2, 3, 4, 10 gitu ya. Nah, artinya dia sambil mendapatkan biskuit ya, sambil belajar menghitung. Itu yang dikatakan dengan sambil menyambil. Pemrosesan otak anak menghitung kebutuhan logistik secara natural, penguasaan konsep setelah itu menguasai penguasaan konsep numerasi tadi, menghitung tadi ya, bagian dasar. Jadi pada prinsipnya begitu ya, bukan dipaksakan ayo belajar satu tambah, enggak, bukan begitu, tapi sambil bermain, sambil belajar menghitung, ya. Learning to learn. Di era AI, kemampuan adaptasi, eksplorasi jauh lebih penting daripada hafalan statis. Ya, perubahan AI ini sejak tahun 2002 yang lalu sampai sekarang itu berubah dengan sangat cepat. Ya, karakter yang terjadi adalah pembagian adil, kecerdasan sosial lebih penting daripada nilai akademis. Ya, ya ini karena tadi akan dikasih biskuit dan diajak berhitung, tahu-tahu bisa. Proses natural ini mencegah depresi anak dan menurunkan kompetisi individualisme, ya. Standar guru, ya, itu tinggi, ya, karena guru sebagai mesin penggerak, ya. Kemerdekaan siswa belajar hanya bisa difasilitasi oleh guru dengan kualifikasi setara peneliti akademik atau magister, ya. Guru itu hanya top 10, top 10% lulusan sarjana terbaik yang diterima di Fakultas Pendidikan. Jadi Fakultas Pendidikan itu menerima 10% lulusan terbaik, ya, untuk tingkat magister.
Ya, kewajiban magister 5 tahun dan 60 kredit pedagogi ekstensif. Jadi ada selain pendidikan magister juga ada pembelajaran bagaimana cara mengajar. Ya, dan juga praktek. Ya, akibatnya apa? Guru itu menjadi research based teachers, ahli materi murni yang sekaligus ahli metode penyampaian. Ya, karena dia belajar magister untuk ahli murni dan juga dia belajar 60 kredit untuk proses belajar mengajar. Ya, budaya egaliter dan kepercayaan sepenuhnya. Sistem pendidikan tanpa pengawasan ketat berhasil berkat fondasi kejujuran struktural, masyarakat dan keseimbangan hidup yang radikal. Sistem kepercayaan tidak butuh evaluasi rumit berkat integritas sipil tinggi, analogi transportasi umum beroperasi tanpa pengecekan tiket yang ketat. Jadi tidak ada pengecekan tiket, ya. Karena apa? Bukan tanpa sebab. Sejak awal, sejak kecil itu diajar untuk hidup jujur. Ya, egalitarisme total, penghapusan hierarki, gelar secara total, murid memanggil guru dengan nama depannya. Jadi bukan bapak, ibu, uh, ya, dan seterusnya lah, master dan seterusnya. Work-life balance, istirahat terstruktur untuk mencegah kelelahan mental, istilah zaman sekarang burnout pada guru dan siswa. Jadi kalau perlu istirahat ya istirahat, karena kalau tanpa istirahat juga akhirnya kecapean, tidak bisa produktif. Ya, pada kesimpulannya pendidikan di Finlandia adalah pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Ya, belajar menyatu dengan aktivitas sehari-hari. Konsep abstrak seperti matematika diajarkan melalui kegiatan nyata, bukan sekedar teori. Belajar tanpa terasa karena keadaan ini. Anak-anak tidak dipaksa menghafal, mereka belajar melalui bermain dan interaksi sosial, sehingga prosesnya menyenangkan dan alami dan menyenangkan. Prioritas karakter dan sosial, bukan nilai akademis, ya. Pengembangan kecerdasan sosial, empati, karakter lebih diutamakan daripada nilai akademis. Kolaborasi bukan kompetisi, mengurangi tekanan individualisme dengan mendorong kerjasama antar siswa, membangun lingkungan yang saling mendukung. Ya, terima kasih atas perhatian saudara. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di mosesasinggi@gmail.com. Silakan like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.